Halo Mas Tista. Halo, selamat malam. Emang malam ya? Oh ya malam. Ya, selamat buat semuanya ya. Iya, oke, siap. Oke. Mau bahas apa kita malam ini? Malam ini kita mau bahas tentang sensori nih, bro. Mantap. Bro paling klik aja lah. Oh ya, klik. Oke. Siap. Masih orang Jawa. Sekarang kita bahas sensori ya Mas. Ya, Kenapa mau bahas sensori? soalnya banyak orang tuh kayak kesusahan nih kalau misal nyicipin kopi tuh ini rasanya apa, flavornya apa gitu. Jadi kita pengen bahas topik yang cukup menarik sih, Oke gitu. Coba jelaskan mulai dari awal biar kita ikut mendengarkan. Oke, siap. Jadi gini, Lik. Eh, Banyak orang nggak tahu ya. Jadi perbedaan antara rasa sama aroma gitu. Emang apa bedanya? Jadi kalau misal bahasa Indonesia sebenarnya cuma ada dua ya. Cuma rasa sama aroma. Tapi kalau misal kita pakai bahasa Inggris tuh ada taste, aroma sama flavor. Jadi kalau misal bahasa Indonesia itu flavor ya rasa, aroma ya aroma, kemudian taste juga rasa. Jadi ada perbedaan bahasa nih. Tapi kalau misal kita ngomongin bahasa Inggris tuh kan dia cakupannya lebih luas. Jadi kalau misal taste itu kita ngomongin lidah. Oke, dari awal kita ngomongin organ dulu nih. Organ pengecap untuk rasa dan aroma sebenarnya cuma ada dua, lidah dan hidung. Ini hidung yang menarik ini, jarang orang tahu. Kalau nyicipin kopi, hidung kita dipakai nggak sih? Padahal hidung kita kan cuma ngomongin aroma, flavor dipakai nggak sih? Gitu, itu Le. Oke. Terus emang pentingnya seberapa sih dan organ itu bagaimana sih kita memaksimalkan organ perasa kita? Sebenarnya simple sih. Kalau misal kita ngomongin organ itu kita bagi dua aja. Taste itu di lidah, aroma itu di hidung. Jadi kalau misal kita ngomong flavor itu pergabungan dari keduanya. Kalau misal kita ngomong bahasa Indonesia kan nggak ada flavor nih. Kita cuma ngomong rasa sama aroma. Tapi kalau misal kita pakai standar bahasa Inggris itu ada flavor, gabungan antara rasa dan aroma. Kemudian untuk organ kita untuk mengecap rasa itu lidah dan menilai aroma itu hidung. Jadi banyak orang itu cuma kalau nyicipin buah atau nyicipin kopi nih cuma terfokus di lidah, dia nggak bakal nemu karakter khas dari kopi itu karena dia cuma fokus di lidahnya, nggak fokus di hidungnya. Jadi kalau misal kita ngomongin organ, kita bagi jadi dua, antara lidah dan hidung. Kemudian kalau lidah itu hanya bisa mengidentifikasi rasa, ada 5 rasa. Manis, asin, asam, pahit, dan umami. Makanya kalau misal kita nyari stroberi di lidah, nggak bakal ketemu, Lid. Gitu, Lid. Oke, jadi boleh dikatakan rasa itu ya cuma ada 5 itu. Ya, sebenarnya dulu kan 4 ya kalau nggak salah. Dulu 4. Iya, Pak, ini baru ada umami. Oh, ada umami. Sebetulnya sih boleh dirasakan kalau ngomongin rasa berarti lidah, tapi kan sering tuh kita dengar yang namanya, loh ini rasanya tuh kayak durian, ini kayak nangka. Sebetulnya itu berarti identifikasi dari aroma. Iya, yang kita betul. asumsikan menjadi seolah rasa tersebut. Oke, terus sekarang kamu tuh bawa buah-buahan itu buat apa? Ini kita pengen identifikasi sih. Jadi kalau misal kita memisah antara taste sama aroma, itu nanti kita pakai metode yang simpel aja sih. Namanya kalau misal di industri uji coba pangan itu namanya tes organoleptik namanya. Ini mungkin jarang teman-teman tahu nih, tapi ini coba kita sharing nih tentang tes organoleptik. Jadi tes organoleptik itu salah satu metode untuk mengidentifikasi dari sebuah makanan atau minuman. Jadi nanti untuk tes organoleptik kita coba dari segi lidah dan segi hidung nih. Kalau misal lidah itu seperti apa, kalau hidung seperti apa. Kemudian ada tambahan lagi nih, satu lagi nih.
Kalau misal kita ngomongin aroma, itu kita bagi menjadi dua. Jadi kalau misal di hidung kita itu ada ada satu ruangan, namanya ruangan nasal atau nasal cavity. Jadi sensor dari aroma itu sebenarnya ada di dalam hidung kita, nasal cavity. Jadi untuk suatu aroma bisa diidentifikasi oleh sensor tersebut itu ada dua cara. Dari hidung, dari nasal, atau dari mulut yang menguap ke atas sehingga diidentifikasi oleh sensor itu. Namanya retronasal. Jadi kalau misal kita ngomongin sensor, kita pertama ngomongin lidah sama ngomongin yang di hidung. Kemudian untuk sensor yang di hidung itu namanya apa sih ya, Lik? Lupa deh. Iya, apa-apa. Kos sambil ingat. Oh iya. Ya intinya untuk organ itu ada dua. Jadi ada lidah sama hidung. Kemudian cara mengidentifikasi itu ada lewat hidung atau penguapan partikel yang kita makan kemudian menguap ke hidung. Sebagai contoh sesimpelnya gini sih. Kalau misal kita lagi flu berat, kita makan apa-apa tuh ya nggak ada, ya kayak cuma manis, asin, asam, karena sensor itu tertutup oleh lendir. Jadi kalau misal kita pengen identifikasi sesuatu, ingin lebih detail, makanya kita fokuskan di hidung itu. Jadi ada salah satu penelitian, profesor dari Inggris itu mengatakan bahwa untuk menilai suatu makanan atau minuman itu 80% sensor yang dipakai itu dari hidung kita. Kemudian 20% lagi itu hanya dari lidah. Kenapa seperti itu sih? Karena kalau lidah itu kita cuma terpaut 5 aspek itu aja. Manis, asam, asin, pahit, sama umami. Tapi kalau misal hidung, kita bisa mengidentifikasi jutaan bahkan miliaran aroma yang ada di bumi kita ini. Gitu, Li. Sekarang terus kaitannya sama kopi ini tuh apa dan mengaplikasikannya gimana? Oke, kalau misal kaitannya sama kopi kan salah satu makanan ya, minuman yang aromatik nih. Cara kita mengapresiasi dari minuman itu ya caranya dengan mengapresiasi taste, aroma sama flavor yang ada di minuman itu. Jadi kalau misal kita ingin mengapresiasi, gimana caranya nih? Kita memaksimalkan organ kita karena kita mempunyai pengetahuan untuk mengapresiasi lebih dari flavor-flavor yang ada di kopi itu. Makanya ini sebenarnya sangat penting sih kalau misal kita nyariin aroma jeruk nih, nyariin rasa jeruk di lidah, ya nggak bakalan ketemu gitu. Tapi kan sebetulnya ada sedikit perbedaan nih. Yeah. Oke, ketika kita makan buah, misalkan kita makan jeruk, nanti misal kemarin tuh pernah coba makan jeruk, ternyata ini kok rasa jeruknya dari mana? Itu minuman dan rasanya pahit. Sebetulnya sih gimana caranya untuk biar sensitivitas lidah kita, misalnya kita makan jeruk, terus kita perbandingkan dengan cairan, sedangkan yang ada di kopi itu kan tipis-tipis. Iya, betul sekali. Sebenarnya metodenya gimana sih, Bu? Biar kita tuh akhirnya mudah loh lidah kita untuk lebih sensitif lah terhadap rasa yang ada di kopi, walaupun itu sedikit gitu loh. Jadi kayak mengaplikasikannya itu gimana gitu? Iya, sebenarnya kalau misal ngomongin basic ya, kita harus tahu organ mana yang bisa mengidentifikasi aroma jeruk ya. Enggak sih, bukan itu sih. Tadi lebih ke apakah kita makan buah-buahan, apakah buah-buahan itu kita olah kembali menjadi infused water, apakah gimana metode kita biar lebih sensitif? Kok disit urung rampung. Oh, siap. Tadi kan kita ngomong secara basic. Pertama kita harus tahu organ mana nih. Kalau misal kita pengen identifikasi rasa ya lidah, pengen identifikasi aroma ya hidung. Kemudian yang kedua, metode yang paling tepat gimana sih cara kita lebih sensitif terhadap aroma atau rasa tersebut? Sebenarnya simpel sih. Perbanyak
kita minum kopi dari berbagai daerah atau berbagai macam proses atau berbagai macam kopi. Semakin banyak pengalaman aroma sama rasa yang kita punya, itu semakin mudah untuk kita mengidentifikasi. Kalau misal ngomong kopi seperti itu. Kemudian ada cara lain dengan cara kita mencoba air rendaman-rendaman buah-buahan. Karena kan kalau misal kita ngomong kopi kan sama aja kita ngomongin buah kan. Kopi kan basicnya dari buah. Makanya kopi kok ada rasa jeruk, rasa aroma jambu, aroma jeruk, kemudian aroma nangka. Kenapa seperti itu? Karena base-nya kopi adalah buah-buahan. Makanya itu kita pakai pendekatan yang lebih sederhana. Kita coba air rendaman buah-buahan. Karena kalau misal kita makan buahnya langsung kan intensitasnya tebel-tebel nih. Tapi kalau misal kita makan rendaman buah, minum rendaman buah, mencoba dan berulang-ulang, itu akan lebih masuk sih kalau misal kita pengen memperluas perbendaharaan flavor kita sih. Oke. Kalau itu saya setuju. Kenapa? Ya berarti sebenarnya yang perlu sampai itu lebih ke nyium buahnya langsung itu buat aroma. Iya. Biar lebih tajam aromanya. Iya, betul. Tapi kalau untuk rendaman buah-buahan itu lebih ke ngomongin rasa. Bisa kayak gitu nggak? Enggak juga sih. Kalau misal kita mencoba dengan air rendaman kan sebenarnya itu kita ngidentifikasi di aromanya. Kalau misal contohnya sesimpel infus water lah. Infus water itu rasa, kalau ngomongin rasa ya, manis, asam, asin, pahit, umami itu tipis-tipis. Tapi dia punya aroma. Dia punya aroma yang bagus. Makanya itu kalau misal kita pengen ngelatih 80% itu, kita pakai infus water aja gitu. Oke, siap. Oke, terus kenapa kamu pengen ngangkat tema kayak gini? Emang di Purwokerto nggak ada yang fokus ngomongin sensory? Waduh, bahasan berat sebenarnya ini, lik. Jadi gini sih, ini sih berangkat dari keresahanku pribadi sih ya. Jadi banyak teman-teman, banyak kawan yang cerita, sambat, aku kok susah nih identifikasi kopi, ngapresiasi kopi, nyicipin kopi. Makanya itu saya pengen berbagi gimana caranya sih agar kita lebih mudah mengapresiasi flavor dari setiap kopi-kopi Indonesia yang kaya banget akan aroma dan rasa itu. Gitu. Terus harapanmu untuk industri kopi saat ini apa? Jadi harapan saya tetap eksis, market tetap tumbuh. Kemudian sebenarnya rumusnya simpel sih. Ketika pengetahuan konsumen meningkat, curiosity-nya pasti akan meningkat. Jadi PR kita adalah gimana caranya meningkatkan pengetahuan dari konsumen agar ketertarikan terhadap kopi lebih meningkat. Kalau misal ketertarikan kopi meningkat, berarti kan ekosistem ini kan akan tumbuh lebih baik dan lebih cepat. Gitu sih, Li. Sesimpel itu sih. Yang kamu ajak dari diskusi malam ini apa? Ajak apa nih? Ajak ke teman-teman barista yang ada di Purwokerto. Ya, yang saya ajak sih tetap tetap belajar, pengennya kita tetap sharing-sharing ilmu biar pengetahuan kita tentang industri kopi nih tuh bisa lebih baik. Soalnya kalau misal kita ngomongin barista kan memang ujung tombak dari industri ini nih. Jadi kalau misal baristanya itu pengetahuannya udah bagus, otomatis nanti untuk transfer ilmu ke konsumen itu bakal lebih enak sih. Atau transfer ilmu ke pendekar ya. Itu lebih bisa berantem gitu. Iya juga sih, memang karena kurang pendekar. Iya, Purwokerto itu kekurangan pendekar, nggak asik. Atau mungkin karena kamu jarang keluar mungkin. Iya, salah satunya itu.
Saya pendekarnya Lik. Oke, ya makanya. Jadi Oh, enggak, ini bukan disclaimer ya. Jadi selama ini Anda kemana saja? Oh, Sekian saya lama tidak ada di perkopian Purwokerto. kalau saya di rumah aja karena corona ya. Ada berapa riset yang kamu kembangin dari sekian lama kamu nggak muncul? Sebenarnya kalau saya itu kan memang tertarik ke manual brew sama sensory. Jadi kalau misal ngomongin manual brew, memang kita lagi riset untuk cari salah satu metode agar kita lebih mudah untuk kita brewing, tapi bisa diterapkan di semua kopi. Jadi nggak kayak teorinya salah satu cem ya, kita nggak sebut ya Tetsukatsu ya. Misal dia pakai teori 60-40. Jadi satu ketika saya pengen ngulik itu, ternyata nggak bisa kita terapkan di semua bin. Jadi pengen nyari satu prinsip gimana caranya kita nyeduh tapi pakai prinsip itu bisa kita pakai ke semua bin. Iya sih, aku juga sering ngalamin kayak gitu tuh. Ada ketemu beberapa orang biasanya ngomong ya andalannya itu gitu loh. Iya. Aku juga jawab kok. Ya nggak semuanya dilakukan dengan cara itu. Dasarnya bisa jadi dia melakukan pola itu karena beans yang dia gunakan lebih cocok untuk Iya. dalam metode tersebut. Ya kadang orang terpaku dengan kata orang lain atau memang resep-resep yang sudah di jurus atau resep? Jurus Jurus yang sudah di oleh orang-orang yang sudah berhasil melakukan itu, tapi mereka cuman ya udah lakuin itu tanpa ngerti, bukan tanpa ngerti ya, mereka nggak ngulik lebih dalam dasarnya itu apa, untuk apa gitu. Iya bener banget sih. Kalau misal saya pribadi ketika ada teori-teori baru, sebenarnya aku tuh seneng banget ketika ada teori baru. Berarti kan industri ini berkembang dibandingkan nggak ada teori, orang pada jualan es kopi susu. Oke, pertanyaan terakhir, sebetulnya Miftah Widya itu mau disebut sebagai apa? Barista, roastery, prosesor, atau tukang tidur? Kalau aku sih tetap ya, semua orang tuh bergerak sesuai passionnya masing-masing ya. Kalau misal aku sendiri sih karena ketertarikanku yang lebih ya terhadap kopi, aku sih pengennya lebih ke risetnya sih, jadi pengen ngembangin industri tapi lewat jalur riset. Jadi kan banyak orang ngembangin industri dengan caranya masing-masing, tapi aku lebih milih riset karena memang dari basicnya dari kecil tuh seneng hal yang berbau riset gitu nih. Oke, pesan terakhir buat barista, perkopian Purwokerto dan semuanya apa? Kalau pesan terakhir sih Pesan terakhir Muhammad. tetap adab asor lan seduh kopi. Iya, kayak apa sih? Ya tetap belajar, tetap upgrade ilmu. Kalau bisa barista kan di bar ya, tetap ngulik, tetap kalibrasi. Jadi nanti ada bahan-bahan diskusi baru untuk kita sharing-sharing dengan teman-teman yang lain ya, nggak cuma ngomongin barista ya. Mungkin kita sharing sama roaster tapi di sisi barista gitu. Jadi tetap ngulik, tetap upgrade ilmu, tetap belajar. Jadi ketika barista itu punya pengalaman dan knowledge yang lebih, itu bakal lebih asik sih di industri ini untuk kedepannya gitu. Apakah siap buat konten rutin? Siap dong. Besok kita akan bahas apa lagi?